Oke, jadi hari ini gue kedatangan laptop dan gue sebelumnya mau minta maaf kalau gue akan jadi sedikit kaset rusak dulu karena gue ngulangin omongan gue berkali-kali, terutama masalah laptop favorit gue yang untuk ukuran kecil dan tipis ya. Karena emang buat daily drive gue emang nyarinya kan emang yang tipis dan kecil dan setidaknya juga masih powerful juga. Dan dari kemarin, dan ya enggak sih, dari tahun 2021, setiap gue menerima suatu laptop selalu lebih baik dari yang sebelumnya setidaknya. Jadi gue selalu ngurangin kalau ini jadi salah satu favorit atau satu laptop favorit gue yang gue pengen jadikan daily drive gue. Nah sebelumnya gue ngomongin masalah Flow atau ROG Flow X13, itu yang gue bilang itu enak banget buat gue jadiin daily driver. Nah tapi sekarang gue harus ulangin lagi dan ternyata gue prefer suatu laptop yang lebih reasonable untuk dari segi harga. Itu kita ada kedatangan sekarang dengan nama ZenBook 13 OLED. Ini adalah yang seri UM, ada di belakang ini ada serinya, itu adalah UM352S. Jadi di seri yang baru ini menggunakan AMD. Sayangnya gue nggak tahu nih, di marketplace gue udah coba cari, belum banyak yang ngejual atau bahkan gue sulit juga untuk mencari. Tapi seharusnya sih ini barang udah dijual dan ini menggunakan Ryzen 7 5800U, jadi ini low power series. Terus untuk RAM-nya kita mendapatkan 16 GB 3733 untuk megahertz atau speednya. Ini udah soldered di dalamnya, jadi kalian nggak bisa upgrade. Nah untuk GPU-nya ini memang Radeon Graphics, jadi menggunakan dari CPU-nya atau APU-nya. Ini memang berbeda jauh dengan yang digunakan di ROG Flow X13. Jadi kalau Flow 13 itu kita masih bisa gunakan untuk macam-macam, bisa untuk gaming. Ya bisa bilang AAA gaming dengan performa yang cukup, atau kalian bisa ekspektasikan seperti performa 30 fps. Di sini mungkin kalian nggak bisa main seperti itu, seperti performa yang diharapkan dari Flow X13 yang sebelumnya kita udah review. Tapi yang gue benar-benar senang banget di laptop ini adalah, pertama itu adalah battery life. Tentunya ini adalah semua orang benar-benar menunggu masalah battery life yang bisa dibilang reliable ya, di antara 10 jam ke atas. Karena di sini dengan full brightness, karena ini juga OLED ya, dan hampir semua orang, ini kan selama gue udah pegang hampir udah mau 2 minggu ya laptopnya, dan gue jadiin ya setiap hari gue masih pakai, dan semua orang, temen dan yang ngeliat displaynya itu benar-benar takjub dan kaget, karena memang kita nggak pernah melihat OLED itu di laptop yang ukuran seperti ini. Ya mungkin karena ekspektasinya untuk ukuran seperti ini memang harus menggunakan OLED juga karena masih 13 inci. Cuma kalau udah gede ya tentunya harganya akan lebih mahal. Tapi harga laptop ini masih dibilang cukup reasonable. Yang seri OLED itu mulai dari 16 juta. Tapi kalian harus pahami juga kalau ini bukan laptop 2-in-1. Jadi kalian bisa lihat kalau di sini, sayangnya kalian nggak bisa ngeliat sih betapa bagus displaynya ya. Kalian harus ngeliat in real life untuk ngeliat betapa bagus display OLED-nya ini sendiri. Nah tentunya juga karena displaynya OLED, tentunya di luar masalah akurasi warna dan masalah kecerahan warna yang benar-benar bagus, karena itu udah nggak bisa dipungkiri ya, kita ngomongin OLED itu udah pasti display yang terbaik yang kita bisa nikmati. Mau di TV pun juga sama, OLED adalah nomor 1 untuk ngomongin masalah black level dan segala macam yang kalian pentingkan. Nah, yang gue mau bahas juga untuk masalah akurasi warnanya, buat kalian yang beneran profesional, kalian masih bisa menggunakan ini karena untuk DCI P3-nya itu masih 97%. Jadi udah sangat-sangat tinggi. Bahkan kalau kita bandingkan dengan MacBook Air, itu di 81 untuk MacBook Air. Yang baru ya, yang terbaru ini, yang M1 series ini. Nah, untuk nits-nya juga kurang lebih masih sama dengan MacBook, itu di sekitar 360-an nits. Jadi brightness itu bener-bener baik banget, dan gue nggak ada masalah sih untuk di luar. Kalau kena matahari dan segala macam itu gue nggak menemukan suatu isu sama sekali untuk masalah brightness-nya juga. Terus untuk battery life ini gue mau balikin karena menggunakan OLED juga, dan gue bisa mendapatkan sekitar 12-14 jam untuk battery life-nya. Itu adalah benar-benar bagus banget karena, dan gue nggak menggunakan low power ya. Itu kalau gue menggunakan low power itu gue bisa mendapatkan 14-an jam. 12-an jam itu kalau kalian menggunakan di balance performance, di balance atau best battery life itu 14 jam. Untuk best performance itu di 12-an jam, itu dengan setengah brightness-nya. Dan kalau kalian full brightness, kalian bisa 12 jam dengan best battery life performance. Yang menurut gua ya benar-benar manjain mata banget, terutama untuk bagian black level-nya. Lagi-lagi gue sayangnya nggak bisa nunjukin di kalian betapa bagusnya displaynya. Coba kalau kalian ada di tempat mall tertentu yang misalnya mendisplay laptop ini, kalian harus lihat sendiri betapa bagus displaynya gitu. Nah, lanjut yang gue suka juga, ini karena udah Type-C juga, dan kalian bisa lihat kalau ukuran charger itu cukup kecil sebenarnya dibandingin yang laptopnya si Flow X13 atau
Flow X13 tau gue soalnya cukup lebih besar daripada ini. Ini punyanya Oppo ya, SuperVOOC. Ini 65 watt, ini juga 65 watt. Kalian bisa lihat kalau ukurannya kurang lebih mirip, nanti dilihatin top down-nya seperti apa untuk perbandingan ukurannya. Terus untuk I/O-nya juga gue bisa bilang cukup komplit. Kalian bisa lihat kalau di sini ada Type-C-nya ada 2, ada HDMI full port di sebelah kiri, terus ada USB juga. Nah, kalian mungkin nanyain masalah Ethernet, kalian juga udah dikasih dari laptopnya. Jadi ada Ethernet port juga yang dari USB ini, kalian bisa colok di sebelah kanan. Dan untuk Type-C kalian juga dikasih untuk 3,5 mm untuk audio atau untuk mic. Jadi udah benar-benar komplit banget, kalian nggak harus beli ini terpisah. Seperti di beberapa laptop yang ultra portable juga, itu kalian biasanya membeli ini harus terpisah, dan Asus sudah memberikan ini. Jadi gue bisa bilang kalau untuk tahun ini, untuk ultra portable terutama ya, gue bisa bilang kalau Asus itu benar-benar paling depan ya untuk segi fitur dan segala macam. Kalau untuk desain bodinya memang ya kalian bisa ekspektasikan seperti harga yang sesuai juga. Ini nggak beda, ini cukup beda ya karena ini kelasnya kan ZenBook bukan ROG. Ini gue nggak tahu kalian bisa denger atau enggak. Jadi emang kedengeran agak hollow, tapi kokoh sih, tetap kokoh. Dan kalau kalian mau ngangkat juga masih nyaman banget, dan tetap ada ergo flow-nya juga di sebelah sampingnya. Jadi itu aja sih yang gue bisa bilang kalau laptop itu emang benar-benar bagus banget, dan gue rasa untuk setiap hari kalian pakai dan kalian bawa kemana-mana benar-benar nyaman banget dan enteng banget. Terus juga masalah audio quality-nya juga ternyata di luar ekspektasi gue, kalau ternyata laptop kecil ini juga audionya cukup baik. Dan ya bisa dibilang baik, malah nggak cukup baik ya. Ini bisa dibilang baik, dan kalian mungkin bisa kaget untuk suara atau performa suara yang bisa dihasilkan oleh laptop ini. Nah sekarang gue mau bahas masalah performanya, terutama kalau gue bandingkan juga misalnya dengan laptop lain yang menggunakan 4000 seriesnya AMD yang menurut gue udah bener-bener kenceng banget, dan 5800 series ini juga ternyata sama kenceng ya, bahkan lebih kenceng. Dan untuk laptop low power sekarang gue rasa udah bener-bener overkill banget, terutama ya untuk menggunakan Ryzen 7 karena udah segitu kencengnya, terus ditambah lagi dengan harganya yang bener-bener cukup murah. Jadi gue harapin sih ada seri yang lebih murah ya untuk 5000 series untuk bisa menekan price range-nya ini bisa lebih rendah untuk ultra portable laptop, karena di zaman sekarang gue rasa ultra portable laptop udah bener-bener viable banget untuk kalian misalnya editing atau bahkan untuk ngerender. Sayangnya emang kalau untuk 3D gue masih menyarankan untuk ROG Flow X13 karena balik lagi dia mendapatkan dedicated GPU yang menggunakan Nvidia yang bisa kalian gunakan kudanya juga atau kuda core-nya. Nah di sini kalian nggak mendapatkan itu. Tapi tentunya untuk ngomongin masalah raw performance atau raw performance untuk rendering yang tanpa menggunakan CUDA accelerated seperti untuk 3D rendering, kalau kalian menggunakan V-Ray ya tentunya masih lebih cepat yang menggunakan tambahan dorongannya CUDA. Tapi bukan berarti ini lemah, karena nanti kalian bisa lihat di benchmarknya. Oke, ini sekarang kita ke bagian benchmarknya untuk masalah produktivitas. Nah di sini kalian bisa lihat untuk pembandingnya, gue menggunakan laptop CPU low power juga, dan di beberapa benchmark di sini kita bandingkan juga dengan MacBook Air yang menggunakan M1. Dan bisa dilihat kalau memang performa itu cukup tinggi ya untuk performa di sini 5800. Kita bisa lihat di Cinebench R20 performa masih di bawah 4800U. Ini dengan dibandingkan dengan Slim 7 R7 4800U dari IdeaPad. Kita bisa lihat kalau performanya beda cukup tinggi sebenarnya, walaupun untuk single thread-nya itu benar-benar masih menang yang si ZenBook 13 yang baru ini. Nah kalau kita lihat di Cinebench R23, dia menjadi pemimpin dibandingkan dengan semuanya ya. Kita bisa lihat di sini dengan skor itu 8289, dan untuk single thread-nya sampai 1321. Memang untuk single thread-nya itu masih kalah dengan MacBook Air M1, tapi sebenarnya sih di sini adalah masalah perbedaan cara atau instruksi dari laptopnya itu sendiri atau dari chipsetnya itu sendiri, karena sebenarnya ini bisa gue jadiin bahan terpisah untuk dibahas topik ini. Tapi intinya di sini kalian bisa lihat kalau performanya dibandingkan dengan MacBook Air M1, si ZenBook 13 OLED itu masih lebih tinggi. Nah sekarang kita ke Indigo Renderer. Di sini kalian bisa lihat kalau performanya lagi-lagi udah paling tinggi lagi dibandingkan dengan 4800U yang ya bisa dibilang generasi sebelumnya. Dan ada perbaikan yang cukup signifikan sebenarnya untuk di Indigo V-Ray Renderer. Kalian bisa shaving lumayan banyak waktunya, terutama kalau kalian bikin animasi. Nah terakhir di V-Ray Benchmark, di sini skornya lebih rendah daripada IdeaPad Slim 7, itu 4800U. Di sini kita menggunakan 5800U, kita mendapatkan 8850. Tapi lagi-lagi menurut gue kembali untuk suatu laptop yang bisa dibilang sangat-sangat tipis dan enteng dan menggunakan OLED juga, performanya benar-benar tinggi banget menggunakan 5800U, dan menurut gue ini adalah performa yang benar-benar kalian bisa harapkan untuk
apa ya, ke depannya lah, atau di masa depan bahwa laptop ultra portable itu udah bisa menyamai atau mengalahkan performa desktop CPU. Oke, jadi itu adalah hasil benchmarknya, dan gue baru aja dapat transmission yang sangat-sangat penting dari Asus Indonesia. Kalau ternyata memang ini belum dijual laptopnya, dan yang tadi gue bilangin masalah harusnya starting price-nya itu adalah 16 juta, itu coret aja, karena gue juga nggak tahu nanti pricing-nya seperti apa dari Asus ROG, dari Asus ZenBook. Ya, tapi gue harapin sih harganya 16-an ya, karena di harga 16-an menurut gue nih benar-benar prospektif banget untuk dipakai sama semua orang ya, terutama buat kalian yang kerja di desain juga masih oke banget. Kalau kalian nggak pengen menggunakan misalnya MacBook, dan hampir semua penggunaannya sih gue nggak bisa bilang ada kelemahan ya, kecuali mungkin ya gue pengennya lebih ininya aja sih, bunyinya gue nggak pengen terlalu kosong aja, jadi nggak kayak apa istilahnya ya, kopong. Karena ini kalau gue tekan di sini semuanya ikut getar. Cuman itu doang kelemahannya, dan sulit banget buat gue bisa cari kelemahannya lain, karena lu pertama udah dapat numpad juga, terus juga ini udah ukurannya ada sekitar 30-35% lebih besar daripada spacebar-nya untuk masalah trackpad-nya. Jadi gue nggak bisa nemuin kelemahan apa yang bisa gue omongin. Mungkin RGB, kalau lo pada senang banget masalah RGB, yang ada RGB. Cuman ya buat di laptop kayak gini nggak ada pentingnya sih RGB. Dan untuk masalah performa gaming paling yang kalian akan pertanyakan, nanti akan dites sama si Joshua. Ini harusnya sekarang kalian bisa lihat kalau performa Joshua kalau lagi mainin ini game gimana di Valorant ya, harusnya ya paling buat dites yang paling banyak dimainin sekarang, atau misalnya game ya Valorant aja lah paling yang dites buat kalian dapetin performa atau gambaran ya. Karena untuk AAA gue rasa nggak mungkin kalian ekspektasikan laptop seperti ini untuk bisa menghajar game-game AAA. Tapi ini aja yang bisa gue kasih reviewnya untuk Asus ZenBook OLED yang punyanya AMD. Dan gue harap sih ini segera, dan gue harap sih yang sebenarnya daripada masalah, nggak usah masalah performa segala macam lah. Performa gue menggunakan 4800U aja udah lebih dari cukup. Yang gue pertanyakan adalah availability-nya ini laptop. Bisa dibeli atau enggak. Jadi gue harap kalau emang stoknya cukup banyak, karena dari kemarin semua laptop yang menggunakan AMD itu benar-benar habis banget, dan bahkan yang harga yang ya spek yang kayak rendahnya AMD aja banyak yang habis, dan harganya harus lebih naik karena demand-nya itu terlalu tinggi. Jadi sekian dari gue Sony, and see you guys next time, dan gue harap kalian bisa membeli laptop ini buat yang membutuhkan.